silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, jadi Ibu akan memulai pembelajaran ya. Jadi adik-adik semangat ini? Alhamdulillah semangat. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih adik Alan yang sudah memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Oh, Alhamdulillah hadir semua ya adik-adik. Nah, oke. Jadi hari ini eh, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu adik-adik? Tentang apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Oke, bagus. Nah, jadi materi kita minggu lalu yaitu menghargai antar sesama manusia. Nah, mengapa kita harus menghargai adik-adik? Ada yang tahu? Nah, bagus. Supaya disayang oleh apa? Ya, oleh teman atau oleh orang tua. Nah, oke. Kemudian, nah sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, Ibu bertanya dulu. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik pada bulan Ramadan yang akan datang ini? Apa adik-adik merasa senang atau tidak? Nah, ya pastinya kita harus merasa senang. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Nah, kemudian sekarang pertanyaan kedua? Siapa yang bisa? Angkat tangan ya adik-adik. Bagaimana pengalaman adik-adik di akhir bulan Ramadan? Semua sudah selesai Ramadan, sedikit lagi sama selesai puasa. Bagaimana perasaan adik-adik? Oh, sedih ya, sedih karena akan cepat berlalu di bulan suci Ramadan ini. Oke, nah jadi hari ini kita akan masuk kepada materi hidup lapang dan berbagi. Nah, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menelaah makna zakat dan infak. Kemudian adik-adik yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara zakat dan infak. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan macam-macam zakat. Ya, dan yang keempat, peserta didik dapat peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku berbagi dalam kehidupan. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini ya adik-adik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik tentang zakat dan infak. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, adik Indri, silakan adik Indri menjawab pertanyaan. Oke, bagus. Berikan jempol dulu ya adik-adik. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke, terima kasih adik Indri yang sudah bisa menjawab apa itu zakat dan infak. Kemudian, pertanyaan kedua adik-adik, bagaimana cara kita berbagi untuk sesama yang membutuhkan? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan adik Alan. Ya apa? Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih ya adik-adik. Nah, sekarang Ibu akan
menyimpulkan. Nah, jadi untuk memperkuat ikatan sosial dan membantu sesama setiap bentuk pengeluaran, harta ini memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Baik untuk memperbaiki ekonomi orang yang membutuhkan, maupun untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah tahu ini adik? Sudah paham? Nah, oke, di sini ibu akan menampilkan sebuah video tentang zakat dan akan ibu. Nah, jadi adik-adik mengamati ya, mengamati video yang ibu akan ini. Kemudian ibu akan, oke, sudah paham? Sudah melihat videonya? Oke, sekarang ibu jelaskan kembali ya. Nah, apa itu zakat dan apa itu infak? Nah, jadi adik-adik, zakat menurut istilah dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Seperti apa adik-adik? Oke, oke. Yang pertama, fakir, miskin. Nah, kedua, apa? Oke, ambil zakat. Dan lain-lain. Dengan tujuan membersihkan apa? Harta dan diri dari sifat kikir serta untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Masih ingat rukun Islam? Oke, jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Oke, rukun Islam yang kelima. Oke, berikan aplaus dulu yang tadi menjawab, Adik Indri. Oke, itu zakat ya adik-adik. Kemudian infak. Nah, apa itu infak? Nah, jadi infak ini adalah istilah dalam Islam ini yang merujuk pada pemberian harta atau uang untuk kepentingan agama atau membantu orang lain yang membutuhkan adik-adik. Nah, jadi infak biasanya dilakukan secara sukarela dan dianggap sebagai amal jariyah yang dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan zakat ya adik-adik. Nah, kalau zakat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam dan memiliki ketentuan tertentu. Jadi infak lebih bersifat sukarela dan tidak terikat dengan jumlah atau waktu tertentu. Oke. Kemudian jenis-jenis zakat. Nah, zakat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan atau aset yang dimiliki. Jadi zakat mal mencakup berbagai jenis aset seperti emas, perak, uang, saham, properti, dan hasil pertanian. Kemudian zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, jadi menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa. Nah, selama bulan Ramadan, nah jadi besaran zakat fitrah itu biasanya ditentukan berdasarkan harga bahan pokok makanan seperti beras dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima seperti fakir miskin. Nah, itu ya adik-adik. Nah, kemudian
Sekarang yang telah tadi ya Ibu sudah jelaskan ya. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagikan kelompok kecil ya. Ibu akan bagikan 3 kelompok. Nah, jadi setiap kelompok akan Ibu bagi LKPD. Nah, di sini 3 kelompok. LKPD-nya hanya satu, yaitu membuat poster tentang zakat dan infak. Nah, jadi adik-adik dipersiapkan untuk menyiapkan alat dan bahan di atas meja. Ya, dipersiapkan alat dan bahan di atas meja. Oke, silakan adik-adik. Nah, oke sudah? Ya, untuk membuat proyek, jadi setiap kelompok itu membuat desain poster yang kreatif, ya, dan yang menarik. Jadi setiap kelompok di sini membuat desain yang sudah dibuat oleh ibu dan oke, sudah paham ini? Oke, kalau sudah paham, ayo silakan dikerjakan ya. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kelompok yang sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil karyanya yang sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Oke. Nah, sekarang bagi kelompok yang sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas ya, adik-adik. Oke, sekarang silakan maju ke depan kelompok 1. Oke, terima kasih. Berikan jempol dulu ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Nah, oke, sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil kerja kelompok 2. Ayo silakan. Nah, oke, bagus. Oke, berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Oke. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu tanya, sudah paham ini? Oke, bagus. Kalau sudah paham, Ibu akan eh, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah berani menampilkan hasil karya posternya. Nah, setiap kelompok yang sudah berani menampilkan di depan kelas itu akan mendapatkan hadiah. Oke, oke, lanjut. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kelompok yang tadi sudah maju, yaitu tentang apa? Jadi, zakat dan infak ini membuka ruang untuk kita melihat kembali pen- pentingnya berbagi, ya, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal mengembangkan sikap solidaritas, kasih sayang, dan tanggung jawab dan sosial. Oke, di sini Ibu
akan bertanya adik-adik, apakah sudah memahami materi kita hari ini? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Sudah paham semuanya adik-adik? Oh, ada pertanyaan. Ayo silakan. Oh, nah, Ibu akan jawab ya. Nah, apa itu infak tadi ditanya oleh adik Feby. Nah, jadi infak adalah biasanya itu dilakukan secara sukarela yang dianggap sebagai amal jariah yang dapat mendatangkan pahala dari Allah. Oke, tadi ada tanya paham atau tidak? Bilang sudah paham. Oke, sudah paham adik Feby? Nah, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi ibu akan eh, menyimpulkan materi hari ini. Jadi, kewajiban oleh setiap orang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan bagian harta mereka kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya adik-adik, tugasnya silakan kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu peserta didik. Peserta didik mampu menyebutkan contoh zakat dan infak. Nah, minimal dua saja contohnya ya. Dikerjakan di rumah. Oke, paham adik-adik? Nah, alhamdulillah. Jadi materi kita selanjutnya yang akan kita pelajari pada minggu depan untuk kelas 5 yaitu berarti pertemuan minggu depan itu berarti hari Kamis ya adik-adik. Ibu akan periksa tugas yang sudah Ibu bagikan di grup yang tadi Ibu sudah ini kemudian akan Ibu sampaikan lagi ulang di grup dan dikerjakan ya. Kerjakan di rumah kalau tidak tahu tanya sama orang tua apa itu infak, apa itu zakat ya adik-adik. Nah, jadi pertemuan kita minggu depan yaitu materinya adalah sedekah dan hadiah. Jangan lupa adik-adik pelajari ini di rumah supaya minggu depan selesai Ibu memeriksa tugas kalian, Ibu akan tes satu-satu orang. Apakah betul-betul adalah belajar di rumah atau tidak? Oke? Oke, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Nah, sebelum kita pulang atau sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan pimpin doanya. Ketua kelas, silakan. Oke, terima kasih ya adik-adik. Adik Alan sudah memimpin doa pulang. Oke, jadi adik-adik silakan menunggu jemputannya di luar. Tidak ada yang pulang sendiri. Tunggu jemputan ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Yang pertama saya ingin mencari informasi dulu apa yang Ibu tahu tentang teori-teori belajar. Silakan dijelaskan. Ya, yang pertama teori belajar yang mendasari penyusunan perangkat Ya, sebutkan pembelajaran dulu yaitu yang teori-teori. Dengarkan pertanyaannya, Bu. Coba, ya coba sebutkan teori-teori belajar yang Ibu tahu. Ya. yaitu konstruktivisme.
Yang kedua, Apa? behaviorisme. Coba dijelaskan apa itu. Oke. Jadi menurut menurut teori konstruktivisme itu, eh, siswa membangun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Nah, dalam prinsip merdeka belajar. Nah, Baik, konstruktivis. dengar Bu ya. Nah, coba kalau teori itu tadi diterapkan di dalam langkah-langkah pembelajaran, coba diberikan contoh langkah-langkah pembelajaran dalam teori penerapan teori itu. Seperti siswa itu Hmm. membangun pengetahuan. Coba membuat langkah-langkah pembelajaran dengan contoh dengan pendekatan konstruktivisme. Hmm. Contohnya seperti apa? Yaitu yang pertama, identifikasi masalah, Contoh kemudian langkah-langkah pembelajaran. Ya. Coba dicontohkan. Misalnya apa? kalau contoh langkah-langkah pembelajaran itu kan yang pertama kita mengucapkan salam. Bukan itu. Ya, Hmm. yang saya minta adalah tadi mengatakan bahwa teori konstruktivisme. Coba diberikan contoh langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan konstruktivisme. Seperti kita eh, memberikan pujian begitu, Pak. Langkah-langkah apa, Pak? Coba diberikan contoh implementasi teori itu di dalam langkah-langkah pembelajaran. Oh, nah, jadi hmm, jadi contoh langkah-langkah pembelajaran pada konstruktivisme itu yang pertama pendahuluan, kemudian eksplorasi, kemudian diskusi dan refleksi, kemudian konseptualisasi dan aplikasi atau praktek dan penguatan. Memberikan praktek dan Oke. penguatan, kemudian evaluasi dan penilaian, kemudian Itu refleksi dan bukannya penguatan. nggak sampai ke situ, Bu. Yang saya minta diberikan salah satu contoh. Misalnya kalau kita ngajar pendekatan konstruktivisme, kira-kira seperti apa itu? Ya, apa sih konstruktivisme tadi itu? Ya, itu yang Konstru- seperti pendahuluan. Konstruktivisme, dengar dulu Bapak Ibu berbicara. Konstruktivisme tadi itu apa pengertiannya? Yaitu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Ada tidak di dalam modul ajar yang digunakan tadi, ada nggak langkah-langkah yang menunjukkan itu? Kayak macam tadi saya sudah anak-anak sudah memaparkan macam kalau saya punya mereka membuat poster atau apa eh membuat poster. Nah, jadi itu poster itu mereka gambar, kemudian di dalam poster itu Pak, mereka cantumkan macam kalau zakat. Nah, zakat itu berarti kita saling memberikan. Mereka akan menulis di situ Pak. Mereka ide. Oke, coba coba digambarkan ke saya, Mbak.
bagaimana prosedur seseorang untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Kita mulai dari mana dan seterusnya. Kan ada tujuan pembelajaran di dalam modul ajar. Bagaimana prosedur untuk menyusun tujuan pembelajaran itu? Apa yang dilakukan? Tujuan pembelajaran yang dilakukan, Pak. Tujuan pembelajarannya yaitu eh, kita menentukan target yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, jadi TP harus disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CP yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang saya minta itu adalah langkah-langkah, bukan menjelaskan itu. Langkah-langkah untuk penyusunan TP dan ATP. Nah, kita mulai dari mana? Langkah-langkah penyusunan. Langkah-langkah penyusunan ATP itu seperti analisis kurikulum dan standar kompetensi, kemudian menentukan tema dan subtema, kemudian menyusun rencana pembelajaran untuk setiap bulan. Kemudian mengidentifikasi metode dan media pembelajaran dan menentukan evaluasi. Coba di dalam modul ajar yang disusun tadi, kita di dalam ini ada yang disebut dengan materi ajar ataupun asesmen yang dapat mengembangkan creative thinking, kemudian critical thinking. Bisa tidak digambarkan ke saya di dalam langkah-langkah pembelajaran itu, di mana di langkah-langkah pembelajaran itu menunjukkan upaya untuk pengembangan critical thinking? Oke, baik. Oke, materi apa tadi yang disusun ini? Apa judul materi yang diajarkan tadi? Tentang zakat dan infak, Pak. Zakat dan infak. Di dalam materi pelajaran itu harus terpenuhi beberapa dimensi-dimensi di dalam bahan ajar. Ada yang dimaksud dengan faktual, yaitu atau konseptual apa, ya, faktual bagaimana, ya, prosedural bagaimana, metakognitif, ya, untuk apa. Nah, kira-kira dalam bahan ajar yang disusun terkait dengan modul ajar ini, bisa tidak ditunjukkan di mana bagian daripada bahan ajar itu yang menunjukkan dimensi metakognitif? Yang bahan ajar yang saya pakai yaitu itu kognitivisme. Jadi yang saya tanyakan bukan kognitivisme, yang saya tanyakan adalah dimensi metakognitif.
dimensi metakognitif dalam pembelajaran itu yaitu pengetahuan metakognitif Oke, berikut coba dilihat modul ajarnya. Ada ya? ya. Oke. Di dalam asesmen itu kita mengenal berbagai macam jenis asesmen ya. Coba jenis-jenis asesmen apa saja itu? Oke, kita mengenal Asik. berbagai macam asesmen. Coba dijelaskan jenis-jenis asesmen yang Anda ketahui. yang yaitu yang asesmen awal. Nah, asesmen awal, kemudian asesmen formatif, kemudian asesmen formatif dan sumatif, teknik asesmen dan instrumen asesmen berorientasi. Kalau asesmen awal itu Coba dilakukan, coba ada modul ajar, dilihat modul ajarnya. Coba dibacakan saya di modul ajar itu narasi yang menunjukkan bahwa ibu melakukan asesmen awal. Ada tidak? ada. Itu Apa kompetensi awal, peserta didik telah memahami konsep dasar berbagi dan itu? memiliki pengalaman. Itu kompetensi awal. Saya tidak bertanya kompetensi awal. Yang saya tanyakan adalah asesmen awal atau yang disebut dengan asesmen diagnostik. Di mana di modul ajar itu menunjukkan bahwa yang melakukan itu? Oh iya, itu pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Tanya jawab sebagai tindak lanjut. Ada jenis asesmen diagnostik dan formatif. Oke, baik, untuk coba diberikan gambaran saya prosedur di dalam merencanakan sebuah proyek P5. Prosedur dalam membuat perencanaan. Yaitu prosedur dalam P5, yaitu pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan kemudian refleksi. Itu pelaksanaan. Saya yang minta adalah di tahap perencanaan. Apa yang dilakukan? Penelitian. Oke, kita lanjut. Apa judul PTK-nya kemarin? Nah, judulnya tentang penerapan metode resitasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 pada materi menyambut usia balik di SDN 7 Limboto Barat. Nah, kalau kalau judulnya begitu, kira-kira untuk mengumpulkan data, caranya bagaimana? Kalau judulnya begitu, instrumen yang digunakan instrumen apa? Karena tidak semua PTK itu sama instrumennya.
tergantung judulnya. Nah, kalau begitu judulnya kira-kira cara mengumpulkan datanya pakai instrumen apa? Oh, instrumen. Hmm? Cara mengumpulkan data gimana? Kan kita mau meneliti. Nah, misalnya kalau dikira-kira judul saya seperti itu tadi, kira-kira instrumen yang saya gunakan untuk mengumpulkan data yang tepat apa saja? Di instrumen asesmen. Oke, cukup Bu, ya. Silakan ambil Al-Quran. Ya. Ini, Pak. Coba buka surah Hud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ala ta'budu illallah innani lakum minhu naziru wa bashir. Surah apa itu? Surah Hud, Pak. Oke, saya terus. Ya, Terus. Hud. Iya, terus. Lanjutkan. Wa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu alaihi yumattikum mata'an hasanan ila azalim musamma wa yu'ti kullazi fadlin fadla. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Illallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnu'una sudurahum liyastaqfu min ala ina yastaq yunas iya bahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bizatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fis sittati ayyami wa kana arsyuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kulta inakum mab'usuna mim ba'dil mauti layaqulanna alladzina kafaru in hadza ilal sihrum mubin. Cukup. Coba ambil alat tulis. Sadaqallahul azim. Ya, kalau begitu lincah dia. Oke, coba ditulis. Ditulis ayat pertama tadi. Coba ditampilkan. Tidak. Oke, jangan digoyak gerakkan. Oke, baik. Cukup. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,